Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa aktif di Universitas Pamulang. Saat ini kami menempuh pendidikan sarjana atau S1 dengan jurusan akuntansi dan kami berada di semester 6 dengan kelas karyawan. Di Universitas Pamulang, kami bisa menempuh pendidikan dengan jam yang fleksibel, yaitu ada di kelas pagi atau reguler A, ada di kelas malam yaitu di reguler B, dan ada di kelas karyawan atau di reguler CS. Dan di reguler CS ini kami bisa menempuh pendidikan pada hari Sabtu atau hari Kamis. Di Universitas Pamulang memiliki beberapa kelas yang sangat fleksibel untuk semua orang atau semua mahasiswa. Ada reguler A, ada reguler B, dan ada reguler CS. Dan saat ini saya melakukan studi dengan mengambil kelas reguler CS, yaitu di kelas di hari Sabtu. Di Universitas Pamulang untuk reguler CS ini, teman-teman bisa mengambil kuliah pada hari Kamis untuk full day dari pagi sampai sore atau di hari Sabtu, seperti saya dan teman-teman saya. Universitas Pamulang juga memiliki banyak fakultas dan jurusan yang memadai seperti akuntansi, dan dalam fakultas ekonomi itu ada akuntansi, ada manajemen, dan ada beberapa jurusan lainnya. Dan juga ada jurusan teknik untuk fakultas teknik, dan juga ada jurusan bahasa Inggris, dan ada beberapa jurusan lainnya. Jadi untuk teman-teman yang mencari universitas terbaik, maka saya sarankan yaitu Universitas Pamulang, karena Universitas Pamulang untuk segala aspek itu sangat-sangat direkomendasikan, terutama untuk dosen itu sangat-sangat memadai dan sangat-sangat membantu teman-teman untuk belajar menempuh pendidikan D3 atau S1 atau sarjana. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya Ayunur Apriyani dan dengan dua teman saya, Salsa Sandra Setia dan Syahida, kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik. Saya Ayunur Apriyani akan mempresentasikan judul Anggaran sebagai Objek Akuntansi Sektor Publik. Pada materi pertama yaitu adalah definisi keuangan negara. Menurut Sugianto pada tahun 1995, keuangan negara dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala utang dan barang yang menjadi milik negara sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi uang negara. Yang pertama ada dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Komponen keuangannya itu ada penerimaan dan pengeluaran tercatat di APBDN dan investasi negara. Yang kedua yaitu ada dikelola oleh pemerintah daerah, dan komponen keuangannya itu anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah atau APBD, dan investasi milik daerah. Yang ketiga itu dipisahkan pengurusannya. Pengelolanya itu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha yang tercatat yang sesuai dengan hukum publik. Contohnya itu melibatkan perusahaan umum, perusahaan jawatan, lalu lembaga keuangan dan bank pemerintah. Selanjutnya yaitu adalah peran akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan pemerintah, menyediakan informasi keuangan untuk pihak eksternal seperti DPR, BPK, rakyat, investor, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah akuntansi manajemen pemerintah, yaitu menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu output, seperti laporan keuangan, misalnya laporan pelaksanaan APBD. Selanjutnya ada ciri-ciri akuntansi pemerintah menurut Dwi Ratna pada tahun 2017. Yang pertama adalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku merupakan acuan sistem akuntansi pemerintah. Selanjutnya itu ada akuntabel dan auditabel, merupakan hal yang diperlukan dari penyajian informasi dari sistem akuntansi pemerintah. Yang terakhir ada informasi dari sistem akuntansi pemerintah berguna untuk menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan baik fisik dan keuangan. Selanjutnya adalah anggaran sektor publik. Anggaran publik adalah di mana gambaran kondisi keuangan dalam organisasi, di mana di dalamnya ada informasi mengenai pendapatan, belanja, dan serta aktivitas lainnya. Dan terakhir pada bab ini yaitu fungsi penting dalam anggaran sektor publik. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua yaitu adalah alat pengendalian, yang ketiga adalah alat kebijakan fiskal, yang keempat adalah alat politik, yang kelima adalah alat koordinasi. Begitu dari bab 4 dari saya, Ayunur Apriyani. Terima kasih banyak. Halo teman-teman, dengan aku Salsa Sandra. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting dalam akuntansi sektor publik, yakni
negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Topik ini akan membahas bagaimana negara dan pemerintah mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Karena setiap rupiah yang digunakan berasal dari rakyat dan akan dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat. Langsung saja, yuk kita mulai. Dalam akuntansi sektor publik, kita belajar bagaimana pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan suatu sistem yang efisien, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bukan hanya soal menghitung angka, tetapi memastikan keuangan negara dikelola dengan amanah dan profesional. Negara adalah organisasi yang berdaulat, yang punya kekuasaan tertinggi untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan pemerintah adalah pihak yang menjalankan kekuasaan itu untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Nah, karena semua aktivitas pemerintahan ini berhubungan dengan uang, mulai dari pajak, subsidi, hingga gaji pegawai, maka dibutuhkan sistem akuntansi publik yang bisa mengukur, mencatat, dan melaporkannya secara tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang bernilai uang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaannya diatur berdasarkan 8 azas utama, yang diantaranya seperti akuntabilitas, profesionalitas, dan keterbukaan. Artinya, setiap transaksi harus bisa dipertanggungjawabkan, dilakukan oleh orang yang berkompeten, dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Nah, teman-teman pasti sering dengar istilah APBN kan? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan cuma catatan keuangan, tapi juga alat kebijakan ekonomi. Fungsinya ada 3, sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan alat pemerataan ekonomi. Setiap tahun, APBN disusun oleh pemerintah, dibahas bersama DPR, dan hasilnya diawasi lewat laporan pelaksanaan yang dilaporkannya itu setiap semester. Jadi, di sini terlihat bagaimana akuntansi berperan langsung dalam menjaga keuangan negara tetap transparan. Sejak reformasi tahun 1998, sistem keuangan negara mengalami banyak sekali perubahan. Pemerintah mulai menerapkan desentralisasi fiskal, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah agar pengelolaan dana lebih dekat dengan rakyat. Selain itu, anggaran rutin dan pembangunan disatukan, anggaran non-budgeter dihapuskan, dan diterapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual lewat PP Nomor 71 Tahun 2010. Semua ini dilakukan agar laporan keuangan negara lebih akurat dan bisa menggambarkan kondisi real ekonomi negara. Nah, terakhir, mari kita bahas sistem akuntansi pemerintah pusat atau disingkat SAPP. Sistem ini dirancang agar seluruh transaksi pemerintahan, mulai dari pendapatan, belanja aset, hingga utang tercatat secara terintegrasi. Prinsipnya jelas, sesuai hukum, accountable, dan auditable. Ciri khasnya adalah sistem yang terpadu, desentralisasi berjenjang, serta penggunaan standar akuntansi yang seragam. Dengan SAPP, laporan keuangan pemerintah bisa dipercaya, efisien, dan mendukung transparansi publik. Jadi teman-teman, akuntansi sektor publik bukan hanya tentang angka, tetapi soal kepercayaan. Keuangan negara adalah milik rakyat, dan akuntansi memastikan bahwa penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami bagaimana negara dan pemerintahan menjadi sasaran akuntansi sektor publik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahida. Kali ini saya akan membahas tentang penganggaran sektor publik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Materi ini penting karena anggaran merupakan alat utama pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk penganggaran sektor publik berbeda dengan sektor swasta, karena tujuannya bukan mencari laba, melainkan meningkatkan kesejahteraan publik. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang definisi anggaran sektor publik. Apa sih itu anggaran sektor publik? Dia merupakan dokumen perencanaan keuangan yang disusun periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, untuk anggaran sektor publik sendiri, itu di dalamnya terdiri dari yang pertama, perkiraan pendapatan, yang kedua, perkiraan pengeluaran, yang ketiga, target kinerja yang ingin dicapai.
Nah, untuk fungsinya apa sih? Nah, untuk fungsinya itu sebagai alat perencanaan sekaligus pengendalian agar penggunaan dana publik tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Nah, anggaran sektor publik juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya loh. Antara lain yang pertama itu ada instrumen perencanaan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah. Yang kedua, instrumen pengendalian agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan anggaran. Yang ketiga, itu ada instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, instrumen politik karena harus mendapatkan persetujuan legislatif. Yang kelima, instrumen evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program pemerintah. Yang keenam, instrumen akuntabilitas publik karena anggaran bersumber dari dana masyarakat. Untuk tujuan utama anggaran sektor publik adalah memberikan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan alat pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Melalui anggaran ini, pemerintah menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, selanjutnya tentang karakteristik dari anggaran sektor publik. Yang pertama itu dinyatakan dalam satuan keuangan, yang kedua berlaku untuk periode waktu tertentu, yang ketiga memuat tanggung jawab manajemen dalam mencapai tujuan, yang keempat harus disahkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang kelima setelah disahkan anggaran tidak mudah diubah kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, untuk karakteristik ini menegaskan bahwa anggaran sektor publik bersifat formal dan mengikat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prinsip dari anggaran sektor publik. Yang pertama itu ada otorisasi legislatif, yaitu harus disetujui dari DPR atau DPRD. Yang kedua ada konspirensif, yaitu mencakup seluruh pendapatan dan belanja. Yang ketiga ada periodik, yaitu disusun secara rutin. Yang keempat itu harus akurat, tidak boleh overestimate atau underestimate. Yang kelima ada transparan, terus juga prinsip ini penting banget untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik. Terkait pendekatan penganggaran, saya akan bahas secara singkat, yaitu untuk ciri-cirinya yang pertama, dia bersifat inkremental. Anggaran ini disusun berdasarkan tahun sebelumnya. Yang kedua, menggunakan line item budget, yaitu fokus pada jenis belanja aja. Yang ketiga, ada lebih menekankan pengendalian input, bukan hasil. Nah, untuk kelebihannya adalah mudah disusun dan mudah dipahami, namun kelemahannya itu kurang memperhatikan kinerja dan manfaat program. Nah, untuk pendekatan New Product Management muncul untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional tadi. Nah, pendekatan ini menekankan yang pertama kinerja dan hasil, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga ada pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Nah, untuk NPM sendiri itu mendorong pemerintah agar bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Nah, dalam pendekatan NPM tadi terdapat beberapa jenis anggaran berbasis kinerja. Yang pertama ada planning, programming, dan budgeting system. Itu terfokus pada pencapaian tujuan dan analisis biaya manfaat. Yang kedua ada zero based budgeting, itu anggaran yang disusun dari nol tanpa mengacu pada tahun sebelumnya. Yang ketiga ada performance based budgeting, atau anggaran dikaitkan langsung dengan indikator kinerja dan hasil. Jadi, perkembangan teori penganggaran itu menunjukkan pergeseran dari fokus pada belanja menuju fokus pada tujuan dan manfaat. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sistem yang digunakan saat ini adalah anggaran berbasis kinerja yang menuntut setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terstruktur. Pelayanan minimal sendiri itu merupakan standar minimum pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat. Anggaran berperan penting dalam pencapaian SPM, antara lain dengan menentukan prioritas program, menggunakan analisis standar, dan menetapkan indikator kinerja. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.